Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi
yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, di mana dalam proses mencari syafaat Rasulullah SAW tentunya kita harus tetap ingat apa yang disabdakan oleh beliau. Salah satunya adalah ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqallah, yang artinya adalah sebaik-baik amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal baik meskipun sedikit, yang penting istiqomah. Semoga istiqomah kita pada malam hari ini menjadi amal yang betul-betul dicintai oleh Allah, sehingga menjadi lantaran kita kelak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan makalah yang ke-34, yang sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang pasti terampas. Nah, pada malam hari ini kita insya Allah akan membahas hal yang berbeda, yaitu pembahasan tentang kesibukan kita, yang artinya kita sibuk dengan apa, maka mau tidak mau kita harus punya bekal apa gitu. Baik, kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu ar-rabi'atu kakabin papat wa salasuna kakabin 30, berarti 34 ditambah 30 berarti 34. Isinya itu an-ba'dil hukama ide riwayatake saking setengah wong ahlul hikmah atau orang yang banyak memberikan manfaat, atau orang yang banyak memberikan kebaikan. Apa katanya ba'dil hukama? Man utawi sapa wonge iku istawala ketungkul sapa man bisyahawati kelawan syahwat, pada budal ora kono ora iku lau kedue man minat nisai saking wong wadon, ainin tanawulin nisai tegese saking merkoleh wong wadon. Pertama, kalau kita sering menyibukkan diri dengan syahwat kita, jadi tapi insya Allah di sini sudah ada. Biasanya lihat kalau sidul kena digojlok di situ. Jadi orang itu kalau sudah punya syahwat yang tinggi, itu segeralah untuk menikah atau mencari seorang perempuan. Karena yang saya tahu itu jarang seorang laki-laki itu lolos dari ujian perempuan. Jarang. Yang lolos itu bisa dihitung. Terkait dengan perzinahan. Kalau sudah laki-laki bersama dengan perempuan, kok wong wedok iku ayu, jarang kita bisa lolos dari perzinahan. Meskipun tidak sampai masuk pada kategori zina yang besar, entah itu pegangan tangan entah itu. Makanya kalau memang kita sudah punya keinginan, ya kan, segeralah untuk menikah. Kalau tidak bisa menikah, salah satu hadis itu mengatakan diperintah untuk puasa. Makanya salah satu tradisinya orang Madura itu secara kehidupan sehari-hari itu kan jarak bersama antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau di Madura. Jadi di Madura itu memang jarang kehidupan laki-laki dengan perempuan itu jarang kumpul. Kalau di sini kan biasa kan? Kalau di sini biasa. Kalau di Madura nggak biasa. Makanya ketika ketemu, ya sama kayak sampai melihat kehidupan pesantren itu kan bisa laki-laki sama perempuan. Di Madura itu yang saya tahu ya, wallahu a'lam, tidak semuanya mungkin. Cuman yang saya tahu itu di daerah Sumeneb itu hidupnya sama seperti kita kalau melihat kehidupan di sini di pesantren. Jadi tidak ada laki-laki dan perempuan itu berani ngobrol seperti biasanya, tidak ada. Itu kehidupan yang di Madura. Makanya kalau orang Madura kok tiba-tiba kita itu melihat ya, kok tiba-tiba ada seorang laki-laki dan perempuan itu ngobrol bareng, itu biasanya langsung dinikahkan. Wallahu a'lam kalau sekarang. Dulu pada masa saya itu ketika saya SMA di Madura itu kayak gitu. Jadi dia ngobrol sedikit saja dengan lawan jenisnya itu langsung dianggap fitnah. Jadi kalau pengen lihat Madura pada masa saya itu dulu, itu sama seperti kita hidup di
di sana. Jadi tidak ada laki-laki dan perempuan itu kumpul. Karena memang terlalu bahaya. Jarang yang bisa lolos dengan godaan perempuan. Ada yang lolos, yaitu Nabi Yusuf. Itu pun wakilah karena memang punya pangkat dan derajat Nabi. Kalau cuma pangkat derajat wali itu di dalam keterangan kitab siapa? Barsekson tidak lolos dari godaan perempuan. Karena yang normalnya manusia kalau sudah punya sahabat, apalagi memang perempuan yang disenangi bos. Terno aku, bos gak mungkin gak kira diterno ya. Gak kira tetap bakal diterno. Tapi yang perlu diingat, yang kita tahu kan rata-rata ujian yang sering diomongkan harta, tahta, wanita. Itu harta, tahta, wanita. Harta banyak yang lolos. Banyak yang lolos kalau harta itu. Ujian dari harta untuk tidak masuk pada kategori harta yang haram, mau disogok tidak mau, itu banyak yang lolos. Tahta juga banyak yang lolos. Tapi jarang yang lolos ketika diuji urusan wanita. Makanya kalau ya tidak jarang juga banyak cerita para kiai itu yang di tempat lain itu ya milik menikah memang, milik menikah daripada dia sampai terjerumus kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi barang siapa yang sudah sibuk dengan syahwatnya, nek wis moncak orang dia mulai kerja dugi abi ini. Itu mungkin karena kita sudah menikah semua, laku rezeki anak ini. Besok kita perhatikan anak-anak kita kalau sudah mulai berani pacaran, dugi tunangan atau dugi perabi. Belum di SD, bisa. Tapi kalau Madura itu memang kayak gitu. SD pun itu kadang baju ya karena memang ujian bahkan kalau tidak salah ini saya ketemu di dalam kitab Mustalahul Hadis. Jadi kitab Mustalahul Hadis itu ada keterangan kayak gini. Apa ini contoh dari hadis dhaif kalau tidak salah? Apa hadis dhaif saya lupa. Ada keterangan kayak gini. Setiap manusia itu punya cap kewalian 7 turunan. Cap kewalian itu akan dicabut kalau dia sampai melakukan perzinahan. Berat sekali hukuman untuk orang perzinahan. Bahkan kalau di dalam agama Islam kan untuk hukum Islam untuk perzinahan itu kan dibunuh, dirajam ya kan. Ceritanya dirajam. Kalau zina muson jelas dibunuh ya. Kalau bukan zina muson itu dirajam sebanyak 60 kali, dilempar batu ya kan, sebanyak 60 kali kalau tidak salah ya kan, dan pakainya batu yang besar. Itu yo gak mungkin yo coro wis apa coro goreng itu yo wis pakai wis gegar otak ya. Nah karena memang dirajam itu hukuman bagi orang yang berzina. Makanya mohon nanti ini mungkin kita alhamdulillah sudah punya istri semua dan insya Allah istri kita itu solehah semua. Insya Allah karena kalau lihat apa standarnya Gus Bah ya, solehah untuk kita itu nggak usah karang-karang sebut-sebut. Karena Allah itu ya wis koyo ngene. Dan anggar bojomu iku salat kadung kula niku wis cukup gitu. Iya, ya karena kita sendiri kan kayak ini gitu. Artinya ya insya Allah solehah untuk kita itu kayak gitu sudah cukup. Jadi ini jadikan perhatian betul. Kalau kita sudah punya syahwat, segeralah untuk menikah. Aibit tanah boleh bisa tegese saking berkoleh wong wadon. Berkoleh wong wadon itu maksudnya kayak ini. Segera dinikahi. Dengan siapapun. Tuh yang pertama. Yang kedua waman utawi sapa wong iku istaghala. Iku istaghala kekumpul sapa man. Bijak ilmani kelawan ngumpulake maring bondo pada buddha orang iku lagu kedue man minal harami saking tumibo ing perkara kang ing bondo kang haram. Ai minan kuwi tegese saking tumibo fil harami ing dalem perkara yang haram. Itu diingat.
Kalau kita suka menumpuk harta, ya, iya memang yang kita tumpuk itu adalah harta yang halal. Tapi di sini kata Baitul Ulama, yakinlah kalau kamu suka menumpuk harta, pasti nanti akan terjerumus juga kepada keharuman. Ya, sama seperti keterangan yang ada di dalam Sulam Taufik, ya kan? Orang yang melakukan jual beli kok tidak belajar ilmunya jual beli, pasti dia akan terjerumus pada praktek riba abad. Itu bahasanya. Kalau dia melakukan perdagangan atau jual beli sifatnya itu transaksi, tapi dia tidak belajar ilmunya, maka dia pasti akan terjerumus pada transaksi riba, baik dia mau ataupun tidak. Artinya apa? Harta itu memang jangan dikumpulkan, tapi dicari dan dipergunakan untuk hal yang bermanfaat. Karena ya jelas, kalau orang yang ditumpuk itu tidak bermanfaat ya. Dan buat apa kita cari kalau cuma untuk ditumpuk? Itu kalau kita sempat pakai. Kalau pas ditumpuk-tumpuk mari mau ditinggal. Nah makanya di sini itu dikatakan itu wa man istawala bi jam'il mali fala budda lahu minal haram. Ini kata Baitul Utama. Jadi barang siapa yang suka atau sibuknya hanya menumpuk harta saja, maka insya Allah dia itu akan terjerumus kepada harta-harta yang haram. Artinya yaitu tadi, atau ketika kita sudah punya banyak harta, jangan lupa untuk zakat mal. Kalau tidak cukup tetap ya wis zakat satu kupe niati untuk mensucikan harta kita. Kayak kalau misal zakat mal berupa emas, itu kan menunggu sampai sekitar berapa gram. Kalau dibuatkan kan sekitar 50 juta. Jadi 50 juta kan itu kan baru zakat. Tapi kalau yang keterangan ini sebaiknya untuk bersedekah dalam rangka mensucikan harta, jangan nunggu sampai kita sampai pada besoknya untuk zakat mal. Itu maksudnya. Jadi barang siapa yang kedua itu adalah barang siapa yang suka menumpuk harta, maka mau tidak mau dia akan terjumus dengan harta-harta yang haram. Artinya lewis sampean akeh pondone ojo lali kalau zakat. Terus yang ketiga wa manutai sapa wong iku istaghala ketungkul sapa man bimana fi'il muslimina kelawan ameh manfaat maring wong muslim fala budda orang lahu kang man minal madorati saking adaptasi aini mulatafati tegese saking pelasi muslimin bil qauli kelawan ucapan wal fi'li utawa pendawe. Kalau kita sibuknya urusan sosial, ini mungkin peringatan untuk kita. Kalau kita sibuknya itu adalah urusan sosial agar kita bisa bermanfaat kepada orang muslim, ya kan? Mau tidak mau kita harus mudah beradaptasi dengan sosial kita, atau kita lebih mengedepankan sifat kasih sayang agar semua dakwah-dakwah kita bisa diterima. Iya memang harus kayak gitu. Ya memang harus sabar memang. Ya memang harus sabar. Gitu. Kalau kita mau, iya cek kepala gerek. Kalau kita mau manafik, kalau kita itu mau bermanfaat kepada sesama muslim. Karena sebaik-baik manusia, dawuhnya Rasulullah itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Maka kalau kita mau seperti itu, mau tidak mau harus mudah beradaptasi, harus betul-betul kenal siapa yang kita hadapi. Oh, dia taknek GJI, ya sudah, jangan terlalu banyak gadget. Jadi harus seperti itu, apalagi kan ya kan, Anda pernah kayak kita sudah organisasi ya kan, organisasi harusnya semua sama-sama bergerak. Iya paling dikit segera kan ketemu setong dua telur ya kan cuma itu saja.
Nah kalau orang itu saja itu tidak sabar, ya sudah buyar lama-lama organisasi. Ya memang ini. Makanya kalau kita mau bermanfaat untuk orang lain, mau tidak mau, minal madarati artinya harus adaptasi, harus tahu betul lingkungan kita seperti apa, dan aimin mulatofati harus lebih mengedepankan rasa kasih sayang. Bahkan hal ini juga ditegurkan kepada Rasulullah atau disampaikan oleh Rasulullah di dalam ayat Al-Quran, walau kunta fadzan ghalidhal qalbi, kata Allah di dalam ayat Al-Quran, lan faddu min hawlik. Jawabnya apa? Walau kunta lama, seandainya kamu tidak menjadi orang yang walau kunta fadzan ghalidh, seandainya kamu menjadi orang yang fadzan ghalidh, keras, ya, keras, ya, ghalidh atos, keras, ya, keras atos. Ghalidh itu atos. Lan faddu min hawlik, walaupun tafadzal ghalidhul qalbi, kalau kamu menjadi orang yang keras hati, tak kenempeng, tidak ada lentur-lenturnya. Aja kan lu bisa. Iya, kayak gitu. Walaupun tafadzal ghalidhul qalbi, lan faddu min hawlik, pasti mereka itu akan berpaling dari diri. Itu adalah untuk para nabi, untuk Rasulullah SAW yang dijelaskan dari Al-Quran. Lah Rasulullah saja diingatkan seperti ini, apalagi kita, Rasul tutup, Nabi tutup, ulama ya tutup terus model bisa bermanfaat untuk orang lain dengan gaya tawat megawat, ya kan? Tangan nempel, opana aku tuh, apa ada ya tuh, jangan. Ya menjauh akhirnya orang. Maka kalau kita mau bermanfaat orang lain, modal utama kita mau tidak mau mempersiapkan diri untuk sabar menghadapi gitu. Bahkan kalau di dalam ayat Al-Quran wal asri itu kan, wal asri demi masa, orang yang akan terselamatkan dari bahaya waktu itu kan cuma ada 4. Pertama, wal asri kal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu ada dalam kesengsaraan. Illa alladziina amanu, orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri, orang yang senantiasa terus mau mengingatkan kebenaran dan orang yang senantiasa mau mengingatkan kesabaran. Karena yo sabar lek dhewe yo gak kuat pisan, Pak. Ya kan? Ya harus ada orang lain untuk mau bersabar, untuk saling bahu membahu dalam melaksanakan kebaikan, sehingga tercipta yang namanya ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tuh, itu yang nomor 3. Jadi kalau kita mau menyibukkan diri dalam bisa agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain, mau tidak mau modal utamanya itu adalah kemampuan beradaptasi dan mengedepankan rasa kasih sayang. Artinya tutur kata yang perilaku yang baik dan lembut, baik itu berupa ucapan ataupun itu berupa pekerjaan. Terus yang terakhir, waman utawi sapa wong iku istaghala ketumpul sapa man bil ibadati kelawan ibadat, fala budda lahu moko orang iku lahu keteriman minal ilmi, saking ilmu. Kenapa kok seperti itu? Illa tasihu, karena ora sah apa al ibadah illa bil ilmi, angin kelawan ilmu, bikaifiyat yang kelawan carane ibadah. Ini yang saya katakan mulai dari dulu perlunya kita ngaji. Sampean boleh beribadah terus, tapi sekali lagi yang dikatakan ibadah kalau itu berdasarkan kepada aturan. Tapi untuk hal ini itu ada 2 pendapat. Kalau tidak salah dari kalau Imam Syadzili itu, ya kan? Kalau Imam Syadzili itu, selama kita tidak masuk kepada perbuatan yang maksiat, itu sudah masuk kategori ibadah. Itu kalau Imam Syadzili. Kalau Imam Abdullah bin Al-Haddad itu tidak bisa seperti itu. Jadi semua itu harus diniati. Itu semua harus diniati. Jadi sampean itu kan semua pekerjaan itu kalau dawuhnya Rasulullah innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Maka semua amal kalau mau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu harus ada niatnya. Makan itu kan mubah, ya kan? Mubah. Kalau tidak sampai niat itu tidak akan menjadi pahala. Kalau kata Imam Syafi'i tidak usah, angger kalau makan, ya kan? Itu kan itu kemaksiatan. Iku yo wis pahala. Enak Imam Syafi'i itu mungkin enak. Cuman di sini ada pendapat bedanya antara taat, ya kan? Bedanya antara taat dengan ibadah. Itu ulama ada yang memasukkan kepada hal itu. Kalau taat, ya kan? Kalau taat mau tidak mau harus mengikuti aturan ilmu. Kalau ibadah bisa jadi seperti apa yang disampaikan di sini. Jadi yang penting tidak melakukan kemaksiatan itu sudah masuk kategori ibadah. Tapi kalau ketaatan tidak bisa, harus menggunakan ilmu. Makanya sempat ada yang bertanya, dan terus misal awake dhewe nolong orang kecelakaan di depan, ya kan? Cuman sekedar naluriah wong krono apa karena ada tabrakan empati akhirnya kita bantu. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan semuanya itu harus menggunakan niat, maka itu pun tidak masuk pada kategori ibadah. Maka ketika kita mau menolong pun kita harus niati kalau menolong sesama itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Terserah sampai mau ilmunya. Karena seperti keterangan tadi, setiap amal yang tidak didasari ilmu pengetahuan itu semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita simpulkan sekali lagi. Yang pertama, kalau kita sibuk dengan syahwat untuk urusan perempuan, segera pilihlah menikah. Gak usah tahan dan nikah air. Yang kedua, kalau kita sibuk mengumpulkan harta, hati-hati, kita akan terjerumus kepada harta yang haram. Terus kemudian yang ketiga, kalau kita ingin bermanfaat kepada orang lain, mau tidak mau kita harus pandai beradaptasi dan lebih mengedepankan rasa kasih sayang. Yang terakhir, kalau kita mau menyibukkan diri dengan ibadah, hendaklah kita memperkaya kehidupan kita dengan ilmu pengetahuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah dan doa wal asri. Alhamdulillah wala kulli Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa